Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Anjay, ini bocor-bocor gitu ya. Ya, jadi playlist ini adalah playlist dimana judulnya sesuai dengan umur gue saat gue syuting. Jadi tanggal 16 Maret kemarin gue sudah berulang tahun yang ke-28. Ini adalah video 28, dimana gue sekalian akan ngejawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke gue seperti biasa lah ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus gue juga akan ceritain highlight yang terjadi selama gue berumur 27 sebelumnya. Dan seperti biasa, di video seperti ini gue akan jelasin setup yang ada sekarang ya. Dio 27 tuh tahun lalu kamera gue Lumix S5 Mark II, lensa Sigma kalau nggak salah. Sekarang kameranya FX3, Sony FX3 dengan lensa 35mm f1.8. Terus habis itu ini keylightnya ada Godox VL150, masih sama-sama yang sebelumnya. Terus di bagian sini ada keylightnya Godox TL30. Wih, ngerti banget gue ya. Di bagian belakang hairlightnya ada Godox SL60D2 atau 2D, ya itulah pokoknya lah. Terus di belakang ini ada lampu. Ini lampu S-hardware sih sebenarnya. Itu aja sih ya. Terus ini mic. Ini pamerin aja sekalian nih. Ini ada Sennheiser MKE600. Gue udah punya dari 2021 sih. Dulu pernah bikin video typing test gitu. Gue juga pernah pakai mic ini, sengaja kayak dibocorin gitu. Terus ini ya udah sekalian nyoba-nyoba setup aja kali ya. Biasa kan gue habis ini kalau nggak salah sebutin highlight gue dulu. Ketika gue berumur 27. Cuman gue akan langsung mulai dengan Q&A dulu dari question box di Instagram yang udah gue publish tadi. Baru habis itu masuk ke highlight lalu closing. Mari kita mulai. Aduh, cerita tentang gunung. Ini kalau cerita tentang gunung, banyak yang nanya soal gunung, itu ada videonya ada di channel pertama nanti ya. Gue gak tahu yang mana yang gue upload dulu, pokoknya nanti ada di channel pertama. Bang, dengan prinsip hidup yang lu terapin sekarang pernah muncul khawatir gak diterima gak bang? Waduh, gak diterima. Sama siapa? Misalnya kan gue hidup bukan buat menyenangkan semua pihak ya, jadi kayaknya gue gak mikir sampai ke situ deh. Jadi gue hidup senyaman gue aja. Ya prinsip hidupnya kan gue gunakan untuk biar hidup gue sesuai dengan yang gue mau. Kayaknya gitu deh jawabannya. Kira-kira nih bang, dari semua hobi yang lu lakuin nih harusnya nih. Hobi terfavorit apa sih? Hobi gue apa aja emang? Yang paling bertahan lama tuh ya kayak sekarang main biliar deh. Gue walaupun gak bikin konten sketsa komedi biliar itu, gue tetap main biliar gitu off cam. Cuman gue udah jarang-jarang sih. Kalau dulu kan bisa kayak seminggu bisa 7 kali tuh kayaknya tuh. Bener-bener tiap hari main. Cuman sekarang udah ya sesering-seringnya 2 kali sih seminggu. Itu paling sering banget. Dan itu juga biasanya ada yang diajak temen, ada yang gue sendiri tuh cuman kayak sekali doang. Itu sih paling ya yang kepikiran. Setelah beberapa kali masuk di dunia perfilman, apa yang bikin lu berasa ini harus bisa ini? Enggak, gue gak ada keharusan untuk yang kayak gitu-gitu sih. Apapun itu kayak enggak ada keharusan deh. Kalau gue ya lempeng aja hidup gue soalnya. Momen nothing tulus apa yang pernah lu alamin selama umur 20-an? Wih, keren. Momen nothing tulus. Semua hal yang gue lakukan tuh nothing tulus. Karena ya udah, misalkan apa sih? Kayak misalkan gue ngajak teman melakukan suatu, dia nggak mau, ya udah nothing tulus juga gitu. Gimana ya? Gue hidupnya nothing tulus sih. Nggak sedalam itulah. Acel masih bunyi nggak, Vin, kalau digerakin? Denger ya. Nggak tahu nih denger apa nggak mic-nya. Sekali lagi nih. Kedengeran ya. Jelas banget kalau di sini. Apakah gadget yang dipakai mempengaruhi dalam berkonten dalam segi kreativitas dan kualitas? Kalau kreativitas sih nggak terlalu ya. Cuman kalau secara kualitas ya jelas lah, kelihatan gitu. Kalau misalkan lu syuting pakai HP Mito sama Sony FX3 ya jelas beda bang. Kita nggak bisa pungkiri lah itulah. Cuman ya gadget yang dipakai berarti mempengaruhi dalam berkonten. Cuman gue nggak bisa bilang nggak penting juga. Lihat tadi kan gue jelasin setup ini. Kalau ini nggak ada nih, kalau kamera gue nggak ada lensanya, ini gelap nih kayak gini nih sekarang nih. Tuh kan lu cuma bisa dengar suara gue. Terus kalau misalkan mic-nya nggak ada, nggak bisa dengar. Kalau misalkan lighting-nya dimatiin, ya tetap gelap juga gitu. Jadi ya lu bisa nilai sendiri lah ya jawabannya apa. Apa pencapaian terbesar sampai saat ini? Apa ya? Pencapaian terbesar saat ini mungkin gue sih ngerasa pencapaian terbesar gue adalah gue tetap bisa bikin apapun yang gue pengen sesuka gue gitu. Gue punya kebebasan itu dan menurut gue itu pencapaian terbesar yang seorang content creator bisa dapatkan, bisa punya gitu. Top movie or series selama 27, selama gue umur 27. Oke, ini gue pengen bahas nih akhirnya. Jadi ada satu film sama satu series yang akan gue bahas. Series tapi anime. Gue tahun ini ketika gue berumur 27, gue nonton satu film judulnya Interstellar, Christopher Nolan. Itu film yang udah lama dari 2014, 10 tahun lalu. Terus gue juga kan abis itu kan 2015 saya kuliah film. Nah, kenapa gue belum nonton film Interstellar dari dulu? Padahal kan gue anak film. Karena gue ngerasa kalau dulu gue nonton itu, gue ngerasa gue masih gak mampu gitu. Gue masih terlalu bego. Kayaknya gue gak bakal ngerti deh. Makanya gue pengen ya gue sekolah film dulu lah gitu biar punya basic fundamental dan segala macamnya.
Dan gue baru nonton tuh pas kayak bulan ini ya, kita nonton Interstellar ya. Itu juga sekaligus pemutaran film Interstellar di IMAX untuk merayakan 10 tahun film Interstellar. Dan akhirnya gue baru memutuskan diri buat oke, gue bakal nonton nih. Sebelumnya juga gue nonton Inception malah nggak tahun 2010 ya Inception ya. Gue nontonnya tahun kayak ya pas udah kuliah akhir-akhir lah gue baru nonton dan gue suka banget. Nah, film Interstellar tuh gue nonton dan menurut gue itu adalah salah satu film terbaik sepanjang sejarah umat manusia ya. Karena nggak tahu gue suka aja gitu, bagus banget menurut gue. Dan ketika nonton itu tuh jadi kayak gue kayaknya kuliah film 100 tahun juga gak bisa gue bikin film kayak gitu. Keren banget. Nah, sebenarnya bukan soal ide atau gimana ya, karena menurut gue kalau ide mah semua orang bisa punya ide sebagus dan selera apapun. Cuman menurut gue kesulitan paling besar adalah gimana caranya Christopher Nolan ngumpulin orang nih, kru buat ayo ikut gue bikin Interstellar, nih film tentang apaan. Lu punya skill buat membuat orang dan mengajak orang, udah percaya aja sama apa yang lu bikin itu. Susah banget tuh pasti tuh. Gimana caranya lu meyakinkan orang buat udah yuk percaya aja sama gue sini ikutan syuting Interstellar, judul filmnya ini skripnya pasti tebel tuh. Kayak segini ada kali. Nggak tau dah, Interstellar gue suka banget. Itu film. Kalau series, animenya adalah judulnya Orb. On the Movement on the Earth. Itu absolute cinema kalau kata anak-anak film atau kata cinephile tuh itu absolute cinema. Jadi ini adalah anime yang menceritakan tentang teori geosentrisme sama heliosentrisme gitu. Jadi ini adalah series yang menurut gue bagus banget, anime yang bagus banget. Udah peak lah, perfect gitu. Udah gue gak bisa berkata-kata lagi sih, gue suka banget gitu, lu tinggal nonton aja. Tatonya sih belum ada ya, cuma nanti lah. Nah ini melanjutkan yang tadi nih, kesan terbaik setelah menyelesaikan anime Orb, pas banget kan tadi gue bahas. Menurut gue anime itu mengajarkan untuk skeptis dan terus mempertanyakan sesuatu. Justru menurut gue itu adalah poin dari animenya. Bicara soal prioritas saat ini, akan tetap ke konten atau ngembangin Tenjin Fin dalam hal ngabisin waktu. Ya dua-duanya gue lakukan bersamaan ya. Jadi kayak itu doang jawabannya. Lu ngebayangin akan hidup sebagai bapak-bapak yang kayak gimana? Nggak tahu, mungkin gue akan bangun pagi itu udah pasti tuh kayaknya. Nggak tahu kenapa semakin tua tuh kayak bangun pagi tuh kita ngapa-ngapain terus ada keinginan buat gue siram teras kali ya. Nggak tahu, udah ada kayak gitu tuh. Terus mungkin nanti nextnya main burung ya kan. Nggak tahu lah apa yang akan terjadi, lihat aja. Cuman kayaknya iya deh, bakalan ada titik akhir jadi content creator nggak 28, 29, 31, 32. Nggak tahu sih, kayak gue nggak bakal ada kayak pensiun gitu, karena kan gue bikin konten sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Gue bikin konten ketika gue pengen, kalau lagi nggak pengen ya udah tinggal gak usah bikin gitu. Dan gue nggak akan kayak ngumumin oke ini gue selamanya tidak akan bikin konten lagi, enggak gitu. Kalaupun itu iya juga gue nggak akan sambil ngomong gitu tahu-tahu udah nge-upload aja gitu, 1000 tahun nggak upload gitu tiba-tiba. Jadi free run gue. Apa pelajaran hidup yang bisa lo kasih buat orang yang lebih muda dari lu, Bang? Ini lebih muda dari gue semua nih. Apa ya? Kayak gue udah sering ngomong juga sih di mana-mana, kayak menurut gue salah satu pelajaran paling penting yang gue dapatkan dalam hidup adalah lu tuh nggak sespesial itu, kita tuh nggak sespesial itu. Jadi nggak usah terlalu apa-apa gue gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Ya kayak gitulah, kita tuh nggak sepenting itulah buat orang lain, karena kita adalah main karakter dalam hidup kita sendiri gitu. Begitu juga orang lain. Tuh dicatat tuh pelajaran hidupnya adik-adik. Di umur 28 tahun apa yang lu sesali belum terjadi? Bang, baru berapa hari bang umur 28? Nih tanggal berapa nih? Baru 2 hari bang umur 28. Mungkin 27 kali ya, maksudnya cuman ya udahlah, gue lewatin aja. Seingat gue lu suka koleksi tas deh bang. Sekarang gimana tuh kabar tas lu keadaannya? Tas gue baik-baik aja ya, ada di rak di depan studio ini. Dan masih banyak ya tas gue ternyata. Ya itu kayaknya salah satu hobi gue juga yang masih terus gue lakukan sampai sekarang gitu. Karena dalam setahun gue bisa ada berapa banyak tas yang keluar dan masuk gitu. Karena kan gue juga jual gitu kalau udah gak gue pakai. Terus habis itu ada tas baru lagi nih, gue beli. Kayak gitu sih. Apa perubahan di lo yang makin kerasa sekarang bang? Mungkin fisik, habit, atau apapun. Mungkin secara fisik ya, kayaknya gue lebih gampang capek. Oh iya, gue di umur 27 kemarin cobain medical check up buat pertama kalinya. Terus habis itu tau lah ya kan medical check up nih, dicek semua nih. Lo kenapa ketawa aja? Sabar belum bang? Ya lo tahu ceritanya sih, betul. Itu ada dokumennya tuh medical check up gue. Terus habis itu kan muncul tuh hasil-hasilnya. Terus habis itu dijadwalin lagi. Itu kan sepaket kan sama konsultasi, dibacain datanya sama dokter internis gitu, atau ya dokter apa lah gitu. Habis itu kan ada angka-angka yang diwarnain merah. Nah berarti kan apa nih? Ya kan gue tanya ke dokternya di bagian kolesterol tuh. Nih kolesterol saya tinggi ya? Oh enggak. Loh tapi tinggi banget ya. Bercanda dokternya. Maksud gue jangan punya selera humor lah gitu. Maksudnya kan gue kagak tahu gitu. Terus habis itu gue tanya kan,
kenapa bisa setinggi ini, apa karena makan atau gimana. Cuman kata dokternya tuh, mungkin dokternya nonton video-video gue kali ya makanya ngebalasnya kayak gitu. Cuman kata dokternya tuh kalau udah setinggi ini itu karena genetik gitu, mungkin bawaan dari orang tua atau dari atas-atasnya gitu. Cuman ya abis itu dapat obat kolesterol. Cuman ya gue juga memperbaiki pola makan lah. Sempet tuh gue kebetulan hari itu tuh gue lagi ngedit 2 video panjang ya buat YouTube. Terus habis itu gue pengen tidur, capek. Terus gue berasa, aduh leher gue kenapa pegel banget. Apakah mungkin karena gue ngedit barusan? Tapi ternyata kayaknya karena kolesterol deh. Menurut gue di umur 20-an bener-bener jaga makan sih. Kayak pokoknya sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik gitu. Apa hal yang gak lu suka dari lu bang? Gimana tuh? Menci diri sendiri tuh enggak dong. Gue kalau misalkan sesimpel ini deh. Misalkan gue nonton film dengan subtitle. Terus ada subtitle yang kebaca, terus gue kayak, apa ya tadi ya lupa ya, itu harus gue ulang dulu, gue gak bakal lanjut dulu. Kalau gue gue gak bisa dah, gatel gue rasa kalau gue udah ini sesuatu, gue harus balik dulu buat liatin. Dan gue sering banget tuh nonton sambil, misalkan ada kata-kata diksi bahasa Inggris yang sulit, gue akan cari artinya dulu baru gue lanjut. Gitu, biar abis gue paham dulu gue baru lanjut dulu nih. Hidup udah mulai gitu-gitu aja atau belum? Gini-gini aja lah hidup lah. Sejak kapan lu menyadari bahwa ternyata diri kita tuh gak sepenting itu? Mungkin pas awal-awal kuliah ya. Karena kan beda ya kalau sekolah sama kuliah tuh. Kalau sekolah kan benar-benar kalau misalkan kita gak ngerjain PR, dapat hukuman dari guru gitu kan. Cuman kalau begitu kuliah kan kita ngatur jadwal sendiri. Kalau lu gak ngerjain tugas misalkan, hal segampang lu gak ngerjain tugas atau lu gak belajar buat ujian, ya dosen gak akan peduli banget sama lu. Menurut gue gitu sih. Jadi mungkin dari awal kuliah gue ngerasain kayak, ternyata kita memang tidak sepenting itu sih. Jadi yang harus care sama diri kita ya diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kecuali kalau lu ACL tuh harus pakai tongkat ya kayak gue. Udah itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Lumayan lah ya dibandingkan tahun lalu. Kayaknya kalau gue banding-bandingkan, gue nonton video yang 27 kayaknya pertanyaannya lebih menarik. Cuman kayaknya gue udah mulai bosan deh sama pertanyaan-pertanyaan di segmen playlist dengan judul angka ini, video dengan judul angka ini. Jadi mungkin tahun depan ya, kalau 29 gitu, kan 28 nih, kalau 29, 30, next kayaknya gue gak akan kumpulin, ini yang terakhir nih kayaknya ya. Karena gue udah bikin dari 23, 24, 25, 26, 27, 28, berarti 6 tahun tuh. Kayaknya mulai tahun depan gue mungkin tetap akan bikin video 29, 30 dan seterusnya. Tapi mungkin lebih akan kayak nge-recap apa aja yang terjadi selama setahun kebelakang dan apa aja highlights yang ada gitu yang gue alami. Kayaknya gitu sih. Ya gue juga mungkin akan coba tetap buka question box. Cuman kalau ada pertanyaan yang menarik banget atau beda banget baru gue jawab gitu. Highlight 27. Pas umur 27 kemarin highlight apa aja yang ada. Yang terjadi selama gue berumur 27. Yang pertama ini ada banyak nih gue nyatet. Yang pertama. Gini aja miring ya. Yang pertama di umur 27 gue nyobain ke psikolog untuk pertama kalinya gitu. Karena kan banyak nih teman-teman di sekitar gue tuh yang emang punya masalah, jadi mereka konsul dengan psikolog atau bahkan psikiater biar dapat resep obat. Nah gue tuh ngerasa mental gue tuh stabil gitu, jadi gue nggak ada masalah apapun sama mental gue sendiri, sama diri gue sendiri gitu. Cukup rasional lah gue, menurut gue gitu. Tapi gue penasaran gitu, apa sih rasanya coba konsul sama yang emang ahli, sama emang yang orang yang kuliah di bidang itu gitu. Cobalah gue nyobain psikolog. Dan sebelum, gue kan orangnya sangat prepare ya, jadi biar sesinya juga terasa tidak mubazir gitu, biar sesinya juga benar-benar terpakai dengan maksimal. Jadi gue juga ngumpulin beberapa pertanyaan atau study case masalah yang gue alami, terus habis itu gue konsultasikan kalau ini tuh gimana gitu. Dan setelah nyobain sesi konsul dengan psikolog 1 jam ya kan, satu sesi itu, gue kayak jadi tuh psikolog tuh menurut gue punya bahasa atau cara menyampaikan dengan analogi yang membuat kita yang gak kuliah psikologi atau yang psikolog tuh jadi ngerti. Apa yang gue alami itu analoginya kayak gini, berarti lo harusnya gini gitu. Jadi lebih mengenal diri sendiri sih. Highlight pertama gue nyobain ke psikolog. Jadi pas gue nyobain psikolog juga gue bilang ke, apa ya sebutannya, dokter atau ya sama, ya itulah gue konsul sama ininya. Terus gue juga nanya, lu nyebut gue tuh klien atau pasien ya kan? Gue gak tahu kan, gue nanya aja. Terus gue bilang juga, ya jadi sebelum kita mulai ngobrol ya ke ininya, sebelum kita mulai ngobrol gue pengen ngasih tahu kalau latar belakang kenapa gue ikut ini adalah gue penasaran dan pengen nyoba aja gitu. Cuman ini gue siapin beberapa pertanyaan dan cerita, mungkin lu bisa mendiagnosa gue apa gitu. Cuman hasilnya aman sih. Highlight kedua adalah gue ketemu sama Atara Shigako. Ya Atara Shigako tuh simpelnya girl group dari Jepang. Isinya ada 4 orang. Suzuka, Kanon, Rin, sama Mizu. Pokoknya gue suka banget sama lagu-lagu mereka. Gue tahu mereka tuh dari lagu Pineapple Kryptonite yang pertama kali. Terus habis itu gue bela-belain nonton mereka tuh di Malaysia. Karena di Indonesia juga gak ada sih. Gue pertama kali nonton mereka di HITC
HITC 2022 kalau nggak salah, sebelum gue operasi ACL tuh. Mulai ngikutin lagu-lagu mereka lagi. Habis itu gue ngikutin konser solo mereka di Malaysia. Jadi gue ke Kuala Lumpur tuh cuma buat nonton mereka, sama ada meet and greet. Jadi gue ketemu langsung sama orang-orang yang gue dengerin doang lagunya tuh. Terus habis itu gue pajang kan, gue foto bareng, dapat foto bareng. Terus besok gue dapat lanyard yang ditandatanganin sama yang paling jadi favorit gue, yaitu Suzuka. Jadi itu agak gacha juga, dan gue tiba-tiba dapet yang emang gue suka gitu. Jadi mantap, itu pengalaman nonton konser mereka juga salah satu pengalaman konser terbaik gue. Highlight berikutnya adalah sudah jelas ketemu sama Danila. Gak cuman ketemu tapi dikenal sama Danila dan bikin konten bareng Danila gitu. Itu kayak gue diceritain ya, kan gue bikin video ngobrol tuh sama Ci Danila di channel pertama. Cuman tuh kan gue kan ini ya, gue gosok-gosok lutut dulu, gue kagak enak kan maksudnya. Nah ini gue akan ceritain nih beberapa behind the scene-nya, karena menurut gue itu hal yang surreal ya buat gue. Karena ini adalah penyanyi yang gue ikutin dari gue kuliah gitu, lagu-lagunya menemani gue ketika nugas. Dan sekarang orangnya tuh ada di rumah gue tuh, itu gimana tuh? Anjir, siapa yang kebayang bang? Maksudnya itu jadi salah satu pengalaman yang nggak tahu, gue nggak kepikiran aja gitu bisa terjadi kayak ini. Ini adalah penyanyi idola gue gitu, gue dengerin karya-karyanya. Terus sekarang orangnya mau datang ke rumah gue. Jadi detik-detik sebelum Ci Danila datang tuh gue kayak, beneran gak nih? Nih penyanyi yang gue tonton nih datang ke rumah gue, buset. Makanya gue kalau di video itu tuh masih kayak rada nggak enak, karena kan waduh lu kan waktu lu tuh seberharga itu kalau menurut gue ya. Makanya kan gue rada malu-malu tuh di video itu, rada grogi ya. Cuman kalau sekarang sih gue di depannya Ci Danila tuh, ini kan dia mungkin nggak nonton ya. Gue kalau di depan Ci Danila kan harus tetap jaga image biar nggak terlalu kayak fanboy banget kan. Jadi gue harus tone down gitu. Dan gue juga lebih seneng dikenal seperti ini. Maksudnya juga Ci Danila tahu apa yang gue bikin gitu, konten-konten gue juga gitu. Dan dia mau buat main juga di konten tersebut gitu. Jadi terima kasih banget. Masuk Ci. Ada Danila. BM udah beli kamera itu. Gas. Nah, coba Ci. Ada eye tracking. Coba nih. Pegang dulu. Aduh, masih ke gua. Nah, coba. Nah, gini, gua tap 2 kali. Nah, udah. Coba arah-arahin aja. Nah. Itu mah tetap di tengah, maksudnya coba gerakin tangan aja deh. Tangan lo aja. Kejauhan. Oh, sorry. Kamera juga kayak Anjir, kan kalian kalau di jalan kan hilang ke samping doang gitu. Gini ya. Nah, kan tetap tengah kan sekali kayaknya. Nah, ini udah. Oh, ini biasa. Ini biasa. Tapi kalau misalkan mau nunjukin nih ada yang di depan. Set. Nah, todong-todong tuh. Oh, gitu langsung. Nah. Tapi ini secara 7,5 juta, Ci. kualitas bagus ya. 7,5 juta. Pas mau pakai 3 kan? Iya. Tapi bisa dikontrol pakai handphone juga. Tuh bisa jadi webcam juga, nanti sekalian aja kakak beli satu. Jadi webcam. Abis itu webcam, vlog. Wah, Pernah pakai DJI buat webcam. Ini masih direkam lagi. Gue lagi gagap teknologi masih kerekam gini nih Sam. Gak ngerti Sam. Pokoknya sukses terus lah dalam kehidupan ya. Gue sangat menunggu album-album berikutnya, karya-karya Ci Danila berikutnya sih. Oh ya, ini satu lagi yang terakhir highlight gue di umur 27 adalah gue kan bikin brand Desmet ya, Tenjin gitu. Dan akhirnya setelah 4 tahun mendirikan brand, maksudnya gue mendirikan brand ini kan bukan dengan nama gue, maksudnya ini tuh bukan produk merchandise dari gue gitu. Jadi gue ngebangun Tenjin, ya udah Tenjin berdiri dengan sendiri aja, bukan karena Tenjin tuh punya Kevin Anggara gitu, bukan. Jadi akhirnya setelah 4 tahun menjalani Tenjin, akhirnya Tenjin bisa collab dengan official ya, dengan anime yang gue juga suka. Gue ngikutin dari manganya dulu, judulnya ada Dadadan. Cuman singkat cerita ya, gue ngikutin Dadadan tuh udah lama, dari awal ya, dari awal mangganya ada. Dan sebelum jadi anime gue udah ngikutin. Dan tahun 2024 ya, 2024 kalau gak salah, dari Januari Tenjin tuh di approach sama salah satu licensor Muse Indonesia. Dikasih lihat tuh judul-judul yang dipegang, dan ketika ada, ini ceritanya ya, dan ketika ada Dadadan gue langsung udah pilih ini. Gue langsung kayak, udah teman-teman, Tenjin percaya sama gue ngikutin ini, pilih ini aja, walaupun ini judul yang baru, pilih ini aja, karena gue udah baca dan gue ngikutin, dan menurut gue ini keren banget Dadadan. Dan akhirnya kami bisa collab official resmi gitu. Dan dari Januari sampai kan anime tayang kalau nggak salah Oktober ya 2024 tuh 10 bulan tuh gue menahan. Gue udah tahu nih ada animenya gitu. Dan ketika animenya season 1 udah tayang, gue juga udah tahu nih infonya kalau akan ada season kedua. Gue nahan tuh infonya. Jadi ditunggu aja rilisnya, kemungkinan rilisnya tahun ini.
produknya akan rilis di bulan, kayaknya kalau lebaran tuh masih terlalu sibuk. Jadi setelah lebaran tapi paling dekat itu bulan April akhir atau Mei awal. Jadi ditunggu aja. Jadi highlight gue itu aja. Dan kayaknya udah ya. Buat closing nih sebenarnya gue udah kebelet pengen kencing ya. Apa ya closing ya? Sampai bertemu ya di umur 29 gitu, di video 29. Jadi karena gue juga lagi, ini gue sambil cepet-cepet aja ya. Karena kebelet pengen kencing. Jadi di video, di playlist 27 kan gue agak akhir tuh gue lumayan aktif tuh. Mengisi cerita-ceritanya dengan video-videonya. Jadi mungkin tahun ini juga gue bakal lebih banyak gitu. Gue tapi gak mau ngomong dulu lebih banyak karena gak yakin juga. Cuman lihat aja lah yang akan terjadi gitu ya. Jadi mantap, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga. Belet banget. Closing gitu aja ya. Udah. Cakep. Ya gue cut.